mempresentasikan tentang hasil wawancara kami. Ya, udah itu aja. Dari hasil wawancara yang kemarin kita dapat membuat model matematika seperti ini. Nah, habis dari itu kita bisa simpulkan dan membuat model matematika dalam sebuah cerita. Nah, di sini ceritanya seorang penjual bakso membuat dua jenis bakso. Bakso keju memerlukan 300 gram daging dan bawang putih 150 gram. Bakso tenis memerlukan 120 gram daging dan 300 bawang putih. Penjual bakso tersebut memiliki persediaan 6 kg daging dan 60 kg bawang putih. Harga bakso keju 18.000 sedangkan harga bakso tenis 20.000. Jika jumlah bakso keju dimisalkan X dan jumlah bakso tenis dimisalkan Y, maka tentukan modal dari matematika dari soal tersebut. Nah, dari modal ini kita bisa identifikasikan langsung buat model matematikanya. Di sini kan udah dimisalkan kan, ini kalau misal jumlah bakso keju misal X dan jumlah bakso tenis misalkan Y, langsung aja di sini buat kan permisalannya X bakso keju, Y bakso tenis, variabelnya kan dapat variabelnya. Terus langsung kita buat model matematika. Daging yang diperlukan buat bakso keju itu 300 gram. Jadi 300X plus ditambahkan, dan daging yang diperlukan buat bakso tenis 200 Y. Terus abis itu persediaannya lihat dulu nih di sini dia berapa. Sedangkan bakso memiliki persediaan 6 kg daging. Nih dagingnya dia kurang lebih sama dengan 6.000. Kenapa dia kurang lebih sama dengan 6.000? Karena nggak mungkin kan dia mau buat daging tapi persediaan 6.000, tapi dia buatnya lebih dari hasil 6.000-nya itu. Terus bawang putih yang diperlukan buat bakso keju 150 XX ditambah bawang putih yang digunakan bakso tenis itu 300 Y, kurang dari sama dengan 6.000. Kenapa kurang dari sama dengan 6.000? Karena dia persediaannya di sini 6 kilo juga sama ini. Nah, habis dari situ ini angkanya gede banget kan ya? Gede banget. Kita harus kecilin biar nggak pusing gitu ngitungnya. Nah, dari sini udah dikecilkan, ini dapat 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 60. Ini juga udah dapat dikecilin 3X plus 6Y kurang dari sama dengan 120. Nah, baru dari situ kita bikin ini. X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Kenapa kayak gitu? Karena nggak mungkin kan penjualnya buat daging bakso keju, nggak mungkin kan penjualnya jual bakso jumlahnya kurang dari 0. Begitu juga dia jual bakso tenis buatnya lebih kurang dari 0 maksudnya. Nah, abis dari sini kita langsung mencari titik. Mencari titik ya. Habis dari situ kita langsung mencari titiknya. Dari persamaan berapa? 1 dan persamaan 2. 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 0. Terus kita kan mau mencari Y dulu ya, jadi X-nya dinolin dulu biar ketemu hasilnya. Jadi 3X plus 2Y sama dengan 60. Kenapa sama dengan 60? Di sini kan kurang dari sama dengan.
hasilnya maksudnya apa namanya itunya lah tandanya karena kalau mau dihitung bisa madenganin. Terus habis itu kita turunin lagi ke bawah 3x kan udah diganti sama 0, jadi dikurungin 0 plus 2y sama dengan 60. 3 kali 0 0 kan, sisa 2y sama dengan 60, 2y sama dengan 60, y sama dengan 60 bagi 2. Kenapa jadi y tinggal y doang sama dengan 60 bagi 2? Karena ini pindah ruas ya, jadi dibagi kemudian 30. Terus jadi kita ketemu titiknya nih, y sama dengan 0,30. Kenapa 0,30 nggak 30,0 aja? Karena kan apa namanya posisinya itu x duluan baru y, x, y. Jadi y itu selalu itunya di belakang, jadi 0,30. Nah baru habis dari ketemu titik ini nih kita cari lagi x-nya. Kebalikan dari ini, kalau ini kan kita mau cari y, berarti ini dihilanginnya x, nih mau cari x dihilanginnya y. 3x plus 2y sama dengan 60. 3x plus 2 kali 0, ini y-nya udah dihilangin ya. Kenapa 0? Karena y-nya di nolin. Sama dengan 60. 3x sama dengan 60, x sama dengan 60 bagi 3 kayak tadi. Dia apa namanya? 3-nya ini pindah ruas. Jadi ketemunya 20,0. 20,0 dari dia kan x, berarti dia 20 depan, 0. Nah, gitu. Bawahnya sama ya. Ini baru kita habis dari ketemu persamaan 1. persamaan iya. Ya, persamaan 1 cari persamaan 2. Udah sama. Nih, 3x ini kan udah kan sama kayak tadi, ini 0 x-nya dinolin, jadi ketemu hasilnya segini 0,20 kan, sama kan kayak tadi dia soalnya y jadi di belakang kan, x, y tuh dia di belakang. Terus ini juga sama, y-nya dinolin, jadi ini 6 kali 0 kan, ini kan udah 0 tuh, langsung ketemu hasilnya segini, ini pindah ruas. Nah jadi 40,0, posisinya dia kan x kan, udah ketemu nih x-nya, jadi 40,0. Nah habis dari kita udah ketemu dua titik ini, kita langsung buat grafiknya, gambarnya. Kita buatnya di sini kelipatan 10. Kita di sini kelipatan 10. Nah, kelipatan 10 kita buat dari titik ini. Ini kita dapat dari persamaan ini. Persamaan berapa? 1 persamaan 1 berapa? Y-nya 30. Y-nya 30 di sini ya. Di mana? Di sini. Sini 30. Terus abis itu x-nya 20 berarti di sini. Ini sama sini. Terus abis itu kita tarik garis ke sini. Udah kan ketemu. Terus abis itu dari persamaan ini kita dapat y-nya itu 20 0,20 nih, 20. Di sini nih ketemu kan 20. Terus abis itu x-nya kita dapat 40,0. Nah, terus habis itu kita garis ke sini, tarik garis. Nah, ini kenapa garis-garisnya ke bawah? Karena dia kurang dari ya. Kurang dari sama dengan. Kita garis ke bawah, diarsir. Udah kan diarsir, ini dua-duanya harus diarsir ya garisnya. Terus kenapa juga pasti bingung kan, ini kenapa diginiin kan? Karena ini x-nya lebih dari sama dengan 0, dan ini juga kenapa ininya ke atas. Di bagian sini nih ada kayak ke atas gitu kan garisnya, karena y-nya itu lebih dari sama dengan 0. Udah. Terus habis itu kita kasih ini kan, kasih keterangan. Keterangan di ujung sini, harus di ujung ya biar tahu. Persamaan berapa ini? Nih kayak Persamaan 2. Ini persamaan 2. Ini persamaan 1. 1. Dikasih titik harus di ujung sini. Jangan lupa. Nih, habis dari situ kita udah ketemu grafiknya, baru kita cari titik potong. Cari titik potongnya gimana? Itu eliminasi. Eliminasi antara persamaan 1 dan 2. Diam, antara persamaan 1 dan 2. Ini kita lihat dulu angka persamaan 1 udah dimasukin ini kan. Ini angka persamaan 2. Dikurang, enggak, jangan dikurang dulu, kita lihat dulu, kita amatin dulu. Di sini udah ada yang sama belum angkanya? Kalau belum ada yang sama kita eliminasi lagi ya. Iya kan? Eliminasi lagi. Seperti itu sih apa eliminasi? Kalau belum ada yang sama, Ya, eliminasi lagi. eliminasi lagi. Ini karena udah sama nih, yang sama kan ini.
ini 3x sudah sama, 3x juga sama, tandanya sama, ini sama, jadi kita langsung kurang aja. Dari sini kita kurang, ini udah pasti 0 kan, ini dikurang 6 dikurang 2, 4, 120 kurang 60, 60, langsung di sini 4y sama dengan 60. Y 4 pindah ruas jadi ke bawah, jadi dibagi. Jadi kita ketemu hasilnya Y sama dengan 15. Nah, dari itu kita ketemu titik potong, habis itu kita cari kita substitusi dari dari hasil titik potong dari hasil eliminasi kita substitusi ke persamaan ke pertama. Oh ya, gitu. Langsung kita masukin kan persamaannya 3x plus 2y sama dengan 60. 3x plus 2 kali 15. Kenapa ini 15? Ini kita kan udah ketemu nih hasilnya. Jadi kita masukin aja di sini. Kan udah ketemu sama dengan 60. 3x plus 2 kali 15 berapa? 30. Sama dengan 60. 3x sama dengan ini pindah ruas nih. 30. Biar bisa dihitung ya pindah ruas. Pindah ruas plus ke sini jadinya minus dong. Jadi dikurang 3x sama dengan 60 dikurang 30 berapa? 30. X sama dengan X-nya pindah ruas lagi ke bawah. Jadinya dibagi 30 bagi 3 10. Jadi X-nya kita dapat 10. Nah, dari sini satu dulu. Ya. Oh ya, udah kan kita udah nentuin substitusi. Langkah selanjutnya kita bikin Fungsi, mencari fungsi. Mencari fungsinya. Tadi kan kita udah gambar ya. Di sini gambar-gambar yang ada di grafik ini kita tulis lagi titik-titiknya. Titik-titiknya di sini mulai dari 0,0 ya. Mulai dari 0,0 terus abis itu kita ke 20,0. Nih 20 ya. Terus abis itu kita mulai lagi 0,20, 0,20, 20,0, 0,20. 20,0 0,20 nih. Terus habis itu 10,15 itu dari HP nih, titik HP ini 10,15 nih titiknya di sini. Terus habis itu gimana? X sama Y-nya harganya dari harga cerita sama wawancara yang kita dapetin, kita dapat tahu kalau harga bakso Niki, kejunya itu harga per porsinya 18.000 X. Kalau bakso tenisnya itu 20.000 harganya per porsi. Baru kita bikin fungsi dari titik 0,0. Kita nggak usah ngelihat ke lain-lain, jadi ngitungnya dari sini aja. Ngitungnya dari sini. Jadi 18.000 dikali 0 hasilnya pasti 0 dong. Nah, ditambah 20.000 kali 0 pasti hasilnya juga 0. Jadi kenapa dikali 0? Karena ini kan fungsinya 0,0. Terus jadi hasilnya juga 0 kan. Nah, jadi nilai pendapatan minimum bakso Niki itu 0. Nah, habis itu kita cari lagi. Ini kan udah nih titik 0,0-nya udah selesai kan. Kita cari selanjutnya titik 20,0. Sama dengan dari harga ini kan 18.000 dikali 20 nih. 20 dari sini ditambah 20.000 kan. 20.000 dikali 0 dari sini sama dengan, jadi berapa? 18.000 tambah 20 360. Nah, habis itu fungsi dari titik ini 0,20. 18.000 kali 0. Ini 0 dari sini, terus tambah 20.000 kali 20 nih. 20-nya dari sininya. Nah, jadi 18.000 kali 0 kan. 20.000 kali 20 pasti 400.000. Nah, 400.000. Terus selanjutnya kita cari fungsi ini terakhir nih. Ini kan dari HP kan. Terus 18.000 kali 10 dari sini. Jadi 180.000. 200 kali 15, 15-nya dari sini, jadi hasilnya 300. Nah, baru kita jumlah 180 tambah 300, 480. Jadi nilai pendapatan maksimum penjualan bakso Niki adalah 480.000. Nah, kesimpulan dari modal matematika ini adalah jumlah harga 10 porsi bakso keju dan 15 porsi bakso tenis seharga 480.000. Dah.
kami. Maaf jika ada perhitungan yang salah atau salah kata, salah perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.